siap-siap. 3, 2, 1. Oke, one more time. 3, 2, 1. Yeay, akhirnya ya bisa ngobrol langsung nih sama juara yang lagi viral banget, lagi hangat-hangatnya nih di Bicara Indonesia nih. Nah, Pak Kara selaku pimpinan dari OVO dan juga Bareksa pastinya udah banyak nih yang pengen disampaikan. Monggo Pak. Oh iya, ya jadi pertama-tama ini buat Gracia sama Apri. Ini sorry nih saya suaranya ini masih di rumah sakit nih, masih ada infusnya, baru kena DB. Tapi karena kalian trombosit langsung naik, mudah-mudahan. Luar biasa Pak, makasih Pak. Ya jadi saya terima kasih ini ya, saya atas nama Bareksa, OVO ya, kemudian juga tentu seluruh masyarakat Indonesia nih, kita bangga banget gitu ya di tengah situasi lagi sulit gitu kan, COVID dan lain sebagainya. Kalian bisa membawa berita yang luar biasa dan saya kira menyentuh hati dan kebanggaan kita semua gitu ya. Tadi ditanya sama Sydney nangis nggak gitu, saya jarang nangis tapi emang kalau kayak kemarin tuh saya nggak tahan deh lihat kalian itu hormat pas bendera merah putih, saya terus terang saya nangis tuh gitu. Jadi terima kasih banget. Dan saya kira kesempatan ini saya terima kasih karena nanti pengen minta tolong ini sih, apalagi Gracia rupanya udah jadi nasabah Bareksa gitu ya. Wah, kami bangga betul gitu bisa, dan ini juga Apri katanya mudah-mudahan nanti juga jadi nasabah. Wah, kita punya nasabah juara Olimpiade gitu, luar biasa. Dan nanti pengen minta tolong sih Gracia sama Apri cerita gitu ya. Saya baca-baca perjuangan hidup kalian kan luar biasa. Saya juga dulu susah gitu. Saya baca di media kalian bisa sampai hari ini bisa menjadi kebanggaan buat kita semua, kan gak gampang ya. Saya baca katanya dulu Apri mau main badminton aja dibikinin raket kayu gitu ya, dari shuttlecock jerami gitu. Iya. Nggak kebayang tiba-tiba jadi juara Olimpiade gitu. Nah itu mungkin nanti minta tolong supaya inspirasi ini bisa diceritain ke teman-teman gitu, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang bisa sukses dan membawa kebanggaan gitu ya buat keluarga dan buat Indonesia ke depan. Mungkin itu aja sih. Jadi sekali lagi Gracia, Apri, terima kasih Pak. Dari hati kami yang paling dalam, terima kasih banyak ya atas perjuangan dan prestasi kalian yang sungguh luar biasa. Dan kami senang sekali di OVO, di Bareksa gitu bisa menjadi bagian yang kecil dari sukses yang luar biasa ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yeay, ternyata Pak Kara ikutan terharu ya Pak. Nah, teman-teman yang udah nonton, ini kayaknya semakin banyak lagi nih antusiasmenya, kayak makin naik followersnya. Nah, teman-teman yang lagi nonton, hari ini Sydney mau umumkan nih, karena ayo kita ramaikan acara live ini dengan cara capture, share di IG story kalian, dan jangan lupa untuk mention dan follow juga Bareksa dan OVO ID. Tentunya tag juga ya untuk Apriani dan juga Gracia, karena terdapat voucher reksadana untuk 100 orang terpilih. Wow, jadi sekali lagi teman-teman yang lagi nonton, ada 100 voucher reksadana untuk 100 orang. Jadi langsung aja sekali lagi, ini kan acara masih 1 jam ya kira-kira, langsung di capture, dimasukin ke IG story kalian, di tag juga untuk Bareksa dan juga OVO ID. Follow jangan lupa ya, dan juga tag juga nih ke kakak Gracia dan juga kakak Apriani nih. Jadi siap-siap kali aja kalian yang jadi pemenangnya nih. Nah, langsung aja aku mau langsung nanyain, kayak udah gak sabar lagi. Untuk yang pertama nih, untuk kakak Gracia dulu nih. Kan kemarin ini sempat viral ya Kak, adalah satu foto di mana 8 tahun yang lalu ini kembali lagi nih datang ke permukaan. Jadi apa nih Kak life changing experience yang dirasakan? Karena kan kalau misalnya aku lihat dari fotonya ini, kala itu ya 8 tahun yang lalu itu Kakak Gracia ini udah menuliskan keinginan untuk menjadi seorang juara dunia gitu ya. Jadi saat itu kamu sudah menuliskan mimpimu, dan akhirnya hari ini kemarin ya menjadi kenyataan di Tokyo Olimpiade 2020 gitu. Nah, itu bisa diceritain nggak sih kenapa sih waktu itu kamu bisa kepikiran gitu untuk nulis, dan apa sih motivasinya saat itu? Yang foto yang mana Mbak? Boleh?
di video klipnya Agnes Monica nih. Ini kayak di belakang aku. Oh, iya. Dan saya dari kecil 5 tahun, jadi otomatis untuk menjadi juara dunia atau juara olimpiade yang terbesar yang ada dalam kehidupan seorang. Jadi dari kecil kita terbiasa untuk menilis apa kita inginkan, kita mimpikan gitu untuk dalam kehidupan kita. Jadi dengan jalannya waktu, tulis itu bukan tulis sih, tapi memang itu adalah mimpi yang ingin diwujudkan. Dan ya puji Tuhan terus terwujud. Terima kasih. Akhirnya ya, 8 tahun loh, luar biasa perjuangannya. Nah ini dari kakak Gracia tadi aku udah nanya, sekarang Kapriani nih di usia yang masih muda belia, semangat pembaran ya, kurang lebih 23 tahun ya, betul nggak nih? Iya betul, 23 Ini kan tahun. pencapaiannya luar biasa banget nih. Jadi kamu tuh kira-kira udah merasa cukup nggak sih? Apa masih ada nih mimpi yang ingin dikejar? Iya pastinya kan saya udah turun dari podium aja itu saya sudah menganggapnya itu kayak saya harus lebih berjuang lagi gitu daripada hari ini, karena saya belum puas dan saya juga udah bilang sama Kak Grace juga diingatkan dengan Kak Grace supaya udah jangan cepat puas ya, harus makin semangat, harus makin maju, dan saya pun juga sangat makin gimana ya, makin bersemangat gitu pada akhirnya gitu sih ya. Jadi tetap masih, insya Allah kedepannya akan ada emas-emas lagi ya, hadiah buat Indonesia ya. Iya. Yeay. Ini Ya. mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, nih suara kakak Gracia agak putus-putus ya Kak, sedikit. Mungkin boleh dicoba diperbaiki dulu Kak. Kayaknya agak putus-putus tadi aku dengarnya. Soalnya, mungkin ada koneksinya. Mungkin ada headset Kak, mungkin bisa pakai headset, bisa dipakai. Boleh. Nah, oke. Sambil kita nunggu kakak Gracia, aku mau bilang dulu nih sekali lagi, kalian tuh keren banget. Setuju ya Pak Kara ya? Makasih. Bahwa Terima kasih. pencapaian mereka ini tuh luar biasa loh, karena tentunya Kita aja nggak nyangka Mbak. Kita aja nggak nyangka. Karena Kita aja nggak- jujur itu kemarin tuh suatu imun booster nih buat teman-teman, khususnya aku juga nonton di rumah tuh Hairul Biru nangis gitu. Wow, ini karena kuncinya tuh harus bermimpi, konsisten, latihan, disiplin, kerja keras semuanya kayaknya ya. Akhirnya apa tadi kan Iya. Kak Gracia Iya. tuh dari 8 Iya. tahun yang lalu udah bermimpi gitu. Akhirnya tercapai, terwujud. Wah, luar biasa banget. Ini kayaknya seluruh rakyat Indonesia tuh setuju kalau misalnya kemarin kita ikut nangis gitu pas nonton ya. Nah, ini kebetulan kita kan lagi bergabung di acaranya Bareksa dan OVO nih. Nah, biasa kalau Bareksa dan OVO kan ngomong-ngomongnya tuh nggak jauh tentang seputar financial planning, keuangan, investasi gitu ya. Nah, aku mau nanya dulu nih untuk Gracia dan Kapriani, kira-kira kalian tuh udah aware belum sih? Atau misalnya udah apa nih investasi-investasi yang udah dipersiapkan atau udah dilakukan? Boleh di-sharing-sharing nggak nih? Iya. Mungkin dari boleh salah satu dari Kapriani boleh? Iya pasti kan kita investasi ya pasti di dunia mana aja ya. Terus juga di sini kan juga dari Bareksa kan sangat membantu sekali ya. Jadi kita bisa bisa makin termotivasi untuk selalu Kak. Ayo apa ya kayak kita nggak bisa berkata-kata nih. Mari kita belajar. Mari kita itu dia belajar berinvestasi itu kan pasti susah sekali ya. Jadi pada akhirnya di sini kita bisa belajar di Bareksa ini dan saya sangat senang sekali sih bisa ada di sini gitu. Tapi aku dengar-dengar kayaknya di properti juga nih ya. Kayaknya aku dengar-dengar, nggak dengar-dengar sebenarnya aku baca berita juga di dikit-dikit. Kayaknya Kak Kapriani kayak udah ada beberapa yang udah disisihkan nih di salah satunya di bidang properti ya kalau nggak salah ya. Bener nggak nih? Iya. Tapi
tapi saya Betul nggak ya? bisa share. Iya betul. Iya, nggak apa-apa, nggak usah share. Tapi ini buat info-info aja nih buat teman-teman. Jadi kayaknya mesti dikasih tahu kalau ternyata memang investasi itu nggak boleh put everything in one basket gitu ya. Jadi memang harus dialokasi ini. Jadi ada berapa persen, dan bisa ditaruh di mana-mana aja gitu ya. Nah, tadi kan ngomong-ngomong dari Afriani udah jelasin kira-kira mungkin belum terlalu aware yang namanya investasi ya. Nah, kalau kita ke sebelahnya nih ke Kakak Gracia, ini kan yang aku tahu nih sudah menjadi nasabah platinum dari Bareksa ya, benar ya Kak ya? Nah ini kalau boleh cerita Kak, kenapa sih dulu bisa memilih platform dari Bareksa Kak? Jadi saya harus mention nih, bukan saya pengen banget mention ini karena Bareksa itu adalah salah satu direkturnya adalah ponakan saya bangga sama dia dan dia diambil dari OVO ya untuk mimpin di sini. Jadi terus dia bilang, ayo Be, investasi di sini. Terus saya coba lihat, saya pelajarin, saya juga tanya-tanya ke dia dan akhirnya wah ternyata memang sangat membantu gitu, sangat membantu. Apalagi ini saya baru mulai waktu zaman pandemi kemarin di tahun 2020. Jadi ini sangat membantu buat kami nih sebagai atlet atau sebagai apapun lah, atau anak muda atau yang mau benar-benar mau menginvestasikan uangnya itu atau apa yang dia punya supaya lebih terjamin di masa depan. Dan emang terbukti yang saya udah lihat memang bagus sekali. Langsung bagus sekali tuh katanya. Bagus. Jadi Afriani boleh kalau mau investasi lebih lanjut. Siap, baik. Bisa langsung nanya ke Kak Grace sama Pak Kara nanti ya. Iya, jadi saya memang pribadi memang sudah melek investasi dari umur belasan tahun karena udah mau belajar menabung gitu. Karena kan sebagai atlet tuh perjalanan kita nggak lama gitu karena banyak hal kendala yang kita lalui. Jadi sedini mungkin waktu itu saya berpikir untuk bisa menginvestasikan apa yang saya bisa punya gitu. Maksudnya seperti yang Mbak bilang tadi, jangan don't put everything in one basket. Jadi pilah-pilah. Jadi ada yang kalau dulu ada Bareksa atau ada saham, ini kan lebih bagus lagi ya. Tapi dulu kan masih zaman jadul. Jadi ya kita lihat perkembangan teknologi yang pasti itu akan membawa kita ke masa depan yang lebih cerah gitu. Amin. Nah teman-teman, aku kan baca-baca berita sedikit nih ya. Jadi kalian tuh luar biasa loh hadiah-hadiahnya. Jadi kalau dari pemerintah dapet, terus dari teman-teman ada yang pengusaha, entrepreneur segala macam tuh banyak banget yang ngasih hadiah-hadiah nih ya. Banyak sekali yang mengapresiasi hasil kerja keras kalian nih untuk membawa pulang emas nih untuk Indonesia. Nah, kali ini aku mau nanya dulu nih, gimana sih cara kalian untuk mengatur keuangan ini supaya semua hadiah-hadiah itu tuh nggak habis dalam satu waktu, jadi nggak yang langsung habis gitu. Gimana nih kiat-kiatnya nih? Mungkin bisa di-sharing nih buat teman-teman. Ya, Pak Apri. Ya aku sedikit aja ya, pasti kan kita harus tidak boleh kita udah dapetin ini, kita harus pintar-pintar untuk mengelolanya ya. Pintar-pintar mengelolanya supaya kan tadi sama dengan Kak Grace bilang, kita tuh umurnya kan apalagi olahragawan tidak lama gitu, jadi memang harus mengatur keuangannya itu sih. Oke. Ya, nah tadi kan Kak Grace juga udah bilang kalau misalnya salah satu instrumen investasinya di bidang properti gitu ya. Tapi udah bisa lebih aware dong ya dengan acara ini tentunya. dengan panutan juga nih dari bimbingan dari Kak Gracia, udah investasi-investasi yang udah dijalanin harusnya udah banyak input nih harusnya nih ya. Nah, untuk kenapa? Ya. Enggak, itu pertanyaan buat Apri kan ya? Apa? Itu bukan pertanyaan sih, lebih kayak harusnya semoga harapannya dengan adanya acara-acara financial planning seperti ini dan tentunya bimbingan dari Kak Grace itu udah lebih aware lagi nih dengan adanya ada instrumen investasi loh ternyata kayak gitu ya harusnya ya. Ya, betul. Oke. Nah, ini aku mau ngobrol dulu nih ke Kak Grace ya. Kak Grace kan harusnya sesuai dengan ceritamu kan kamu udah bilang udah lebih melek nih dengan
nabung-menabung, dengan investasi gitu ya. Nah ini mungkin bisa di-sharing sama teman-teman yang lagi nonton sekarang, kenapa sih dulu itu memilih instrumen reksadana? Bisa diceritain nggak nih? Jadi memang keluarga saya background-nya adalah di bidang keuangan juga. Kakak saya itu di bank, di salah satu bank internasional yang di Jakarta. Nah, kebetulan juga ponakan saya menikah dengan yang salah satunya direktur Bareksa ini. Jadi belajar banyak dengan sering diskusi, Jadi saya selalu membuka pikiran saya dengan hal-hal yang bukan hanya di bulu tangkis saja, tapi pengen juga melek di bidang-bidang lain. Karena itu sebagai hiburan sebenarnya. Karena kan kerjaan kita adalah pemain bulu tangkis. Itu yang tidak pekerja. Tapi dengan adanya pengetahuan lain, itu yang membuat kita jadi terhibur. Wah, ternyata ada sesuatu yang bukan hanya bulu tangkis saja ya. Apalagi ini sangat mendukung kita bekerjanya di bulu tangkis. Misalnya kita dapat penghasilan dari bulu tangkis, tapi kita bisa ada pengetahuan di luar itu sehingga kita bisa menabung dan ada tambahan ya, penghasilan tambahan yang bisa mendukung karir kita juga dan kehidupan kita bahkan waktu kita sudah pensiun nanti gitu. Oke. Jadi salah satunya kenapa memilih instrumen reksadana? Salah satu motivasinya itu ya. Betul, reksadana kan kita nggak perlu hanya taruh aja finansial kita di situ. Kita nggak perlu, kita tinggal latihan bulu tangkis, ya itu grow sendiri gitu loh. Nggak perlu pusing-pusing gitu. Dan maaf Apri nggak ada ngomong apa, soalnya kan Apri juga masih mau belajar juga ya. It's okay. Iya. Nah, jadi mumpung nih ya, dari tadi kan udah Kak Gracie kayaknya udah banyak banget ngasih tahu ada manfaat-manfaatnya. Tadi gue udah jelasin juga nih sama Kakak Apriani kalau nggak salah ya. Jadi memang usia produktif seorang atlet itu kan agak berbeda ya dengan misalnya teman-teman yang di kantoran gitu ya. Jadi memang instrumen-instrumen salah satunya reksadana nih bisa banget menjadi salah satu pertimbangan buat teman-teman atlet khususnya untuk bisa menabung untuk masa depan ya tentunya ya. Nah, tadi kayaknya udah banyak banget insight dari dua juara Sri Kandi kita nih. Saat ini aku mau nanya dulu nih ke Pak Hara. Pak Hara, boleh cerita sedikit nih Pak, kenapa sih Pak investasi di reksadana itu unggul nih ceritanya? Kan ini banyak banget teman-teman yang mungkin belum terlalu aware misalnya dari contoh kasus nih seperti Kakak Apriani gitu ya. Jadi udah tahu nih, udah ada, kita mesti nabung investasi gitu kan. Tapi mungkin bisa diceritain lagi nih Pak, selaku pimpinan OKO dan Bareksa, apa sih keunggulannya kalau kita nabung investasi di reksadana Pak? Sebetulnya tadi udah dijelasin sama Gracie sama Apri ya, saya kira benar. Tadi katanya itu bagus banget tuh. Gracie sama Apri kan main badminton ya, jadi kalau main badminton ya lagi rally gitu, lagi smash ya nggak usah mikirin ini investasinya naik apa turun gitu ya, masuk jadi juara olimpiade, jadi ya smash aja gitu, smashnya masuk, investasinya naik juga gitu kan. Saya kira mungkin gini, ini ada juara olimpiade, sayang jangan waktunya dihabisin saya justru mau tanya, tadi bagus sekali tuh tadi dari Gracie sama Apri ya. Saya kebetulan juga punya banyak teman wartawan olahraga ya, Gracie, Apri. Itu kan banyak cerita ya. Tadi kalian cerita bahwa apalagi kalau jadi atlet itu penting sekali ya investasi dari sejak dini gitu. Kita banyak dengar, banyak baca gitu. Ada banyak pendahulu kalian juara dunia, pernah ada di puncak dunia gitu kan ya, begitu terkenal, begitu punya banyak kesuksesan gitu, punya banyak materi gitu ya. Terus tiba-tiba berapa puluh tahun kemudian kita banyak dengar tuh cerita-cerita yang sangat menyedihkan gitu ya. Tiba-tiba pialanya dijual gitu kan. Terus cuma akhirnya jadi tukang pukul gitu, hidupnya terlunta-lunta gitu. Padahal ini bekas juara-juara dunia gitu. Nah mungkin kalau boleh supaya bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain nih, Gracie sama Apri ya. Makanya tadi saya kira bagus sekali tadi Gracie sama Apri sejak awal melihat penting banget nih investasi justru di tengah kalian lagi di
lagi di tengah kesuksesan yang Karir, sangat luar iya. biasa gitu. Mungkin tolong boleh diceritain ya Gracie Apri ya. Terima kasih. Iya, memang kami juga tahu dengan sejarah history ada beberapa atlet yang memang ya dulu jadi juara, sekarang tidak bisa lagi punya kehidupan yang layak, dan memang balik lagi semuanya itu tergantung dari diri sendiri memanage kemampuan yang apa yang kita punya ya saat ini. Jadi kan ada pepatah ya besar, ada pepatah yang seperti bilang kayak berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi sekarang itu saya selalu bilang bahwa dan selalu nanamkan dari diri apapun yang lagi dapat sekarang, nggak apa-apa. Ada yang makanya saya selalu bilang don't put everything in one basket. Ada yang memang kita harus senang, ada yang kita harus tabungkan itu gitu. Jadi saya juga selalu waktu itu pernah share waktu pertama-tama kali Apri masih umur 19-20, saya bilang sama dia bahwa kasih persenan dalam setiap penghasilan. Kita jadi atlet juga butuh hiburan. Kita mau beli apa, beli ini itu, mau habiskan uangnya itu boleh, tapi ada persenanya. Dan itu kan membantu kita untuk meningkatkan performanya karena kita merasa senang. Tapi jangan lupa dengan persenanya itu kepada investasi juga. Ada amal, ada kasih orang tua. Itu kita kalau dengan seperti itu maka hidup kita akan lebih nyaman dan aman, dan kita nggak akan khawatir dengan masa depan kita. Kita akan terus belajar dan pada akhirnya jadi lebih main bulu tangkis, latihan nggak terganggu dan prestasi jalan terus. Nah itu yang mungkin juga melalui platform ini, Bareksa ini, saya pengen juga ngikutin buat anak-anak muda atau yang sekarang juga untuk supaya bisa mengelola keuangan itu dengan baik, karena bukan cuma atlet aja sih yang maksudnya yang punya, setiap kita ada musimnya gitu. Mau jadi direktur sampai kapan, pasti akan ada waktunya untuk kita pensiun misalnya. Walau mau jadi segala sesuatu sampai kapan. Jadi kan jika kita bisa menyiasati diri kita sendiri, pasti kedepannya kita nggak akan khawatir dengan kehidupan kita sendiri dan anak-anak kita nanti gitu. Wah, luar biasa banget nih Kak Gracia. Udah matang banget kayaknya nih ilmu-ilmu tentang financial planning ya. Nah, ngomong-ngomong tentang financial, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, teman-teman yang nonton, ini kayaknya kalau kulihat nih pada antusias banget. Sekali lagi, Siti mau ingetin bahwa terdapat voucher reksadana untuk 100 orang terpilih. Wow, ini sekali lagi ada voucher reksadana untuk 100 orang terpilih. Caranya gampang banget. Langsung aja capture nih, selama kita lagi ngobrol-ngobrol langsung di capture. Masukin ke IG story kalian, dan jangan lupa untuk follow Bareksa dan juga OVO ID, dan juga tag Kakak Apriani dan juga Kakak Gracia ya, dan dimasukin juga ke highlight. Nah, nanti Rabu depan akan langsung kita umumin tuh pemenangnya. Jadi siap-siap untuk 100 orang terpilih, ada voucher reksadana nih untuk kalian. Nah, tadi Kak Grace sudah sharing banyak banget ilmu-ilmunya. Sekarang aku mau nanya Pak Kara nih. Pak Kara, kira-kira jenis reksadana apa sih Pak yang kira-kira wajib nih dimiliki oleh Kakak Grace dan juga Apriani? Selaku atlet nih Pak, ini kayak kita harus menguji nih. Selaku pimpinan OVO dan juga Bareksa nih. Kira-kira apa nih? Makanya mereka juga pengen tahu nih Pak. Enggak sih, kalau forum ini jangan jadi jualan ya, nggak enak. Kita pengen dengar justru ini, inspirasinya justru saya kira ini bukan forum Bareksa atau OVO jualan, tapi kita ingin supaya banyak pemirsa atau yang followers Bareksa OVO gitu bisa dengar dari ini kan, dari Gracie sama ini dari Apri. Tapi ya nanti kan bisa ikut di ini aja, kita ada robo advisor dan lain sebagainya. Tapi saya kira yang penting adalah ini sih, tadi yang disampaikan Gracie, saya kira itu prinsip yang sangat penting ya, soal reksadananya apa gitu, itu saya kira nggak masalah. Tapi kalau saya tadi menangkap apa yang disampaikan Gracie itu yang sebetulnya prinsip yang sangat penting sih buat
tadi benar, bukan cuma atlet ya, tapi saya kira semua orang juga penting sekali tuh menjalankan prinsip-prinsip tadi gitu, bahwa kita kan hidup nggak selalu di atas ya, kadang-kadang kita pasti juga ada di bawah, dan karena itu penting sekali pada saat kita ada di atas, kita ada kelebihan, nah kita berinvestasi supaya pada saat kita membutuhkan, kita sudah memiliki bekal yang cukup gitu ya, Gracie ya. Itu aja sih, makasih. Iya, betul Pak, betul. Oke, jadi bukan aku boleh melanjutkan dari Pak Kara. Ini kayaknya aku di studio ingin mewakili seluruh tim Bareksa dari OVO. Kayaknya kita sudah mempersiapkan nih Pak, ada apresiasi yang sebentar lagi akan dimunculkan, sebuah bentuk rasa terima kasih dari bangsa Indonesia untuk Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu, berupa, ini deg-degan nggak nih teman-teman, ada berupa apa nih kira-kira yang akan aku sampaikan nih? Langsung aja ya. Jeng jeng, ini dia ada tabungan investasi reksadana sebesar 300 juta rupiah. Wow. Terima kasih. Dan tentunya untuk sekali lagi atas nama OVO, Bareksa dan juga masyarakat Indonesia, terima kasih banyak ya Gracie, Apri, atas prestasinya yang luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih dan Pak. tentunya juga ada nih untuk pelatihnya Bapak En Hyang ya Pak ya, Oh iya, sebesar Pak En Hyang 50 juga, juta ya. rupiah. Wow. Maaf tadi Gracie mau bicara apa? Silakan Gracie. Iya, Silakan Gracie ya. saya dengan Apri dengan tulus mau mengatakan terima kasih buat apresiasinya, yang kami memang tidak selalu melihat ini dari sisi nilai besar nilainya, tetapi dengan adanya prestasi ini bisa menjadi motivasi buat kami atau buat teman-teman yang lain atau anak muda lain untuk kasih prestasi dulu, sehingga apapun itu akan mengikuti. Jadi maksudnya bonus itu akan datang dari mana aja jika kita telah memberikan sumbangsi untuk prestasi, untuk kebanggaan bangsa Indonesia ini. Jadi itu yang saya benar-benar mengucapkan terima kasih buat apresiasinya. Gitu. Terima kasih Apri, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Nah, ini Kak Grace bisa di-show nggak sih Kak untuk OVO Invest-nya Kak? Lagi pegang nggak HP-nya nih? Kalau ini lagi dipegang mungkin di sini. bisa di-show. Oh, lagi dipakai buat live. Oh ya, oke. Ada. Oke. Nah, Pak Kara, aku masih mau nanya juga nih ke Pak Kara nih. Karena kan kalau kita lihat dari media-media ya Pak, kan banyak yang ngasih tuh berupa hadiah uang tunai atau hadiah uang cash gitu ya Pak. Tapi kenapa sih Pak dari Bareksa dan OVO memilih untuk memberikan hadiah nih atau apresiasi berupa investasi reksadana Pak? Ya, tadi udah dijelasin Gracie sama Apri sih ya, panjang lebar. Jadi ya memang saya kira spiritnya sama, padahal nggak janjian dulu ya, Gracie, Apri ya. Tapi saya kira saya terkesan sekali tadi dengar penjelasan dari Gracie gitu, bahwa ya betul bahwa penting sekali lah di era sekarang ini yang namanya investasi gitu ya, supaya, dan itu harus sedini mungkin gitu, apalagi buat teman-teman atlet yang kita tahu karirnya itu kan sangat mungkin kalau kayak Gracie ini udah pengecualian ya Gracie ya, 33 tahun ya, biasanya mungkin sekarang less than 30 aja udah susah ya Gracie ya. Nah ini yang saya kira penting sekali tuh untuk atlet dan juga anak-anak muda gitu, untuk bisa semakin giat berinvestasi. Dan saya ingin supaya Gracie dan Apri bukan hanya menjadi inspirasi dari sisi prestasi olahraga, tetapi juga dari sisi bagaimana anak-anak muda kita bisa melihat pentingnya investasi bagi masa depan mereka ke depan gitu. Itu aja, terima kasih. Oke, nah tanpa terasa kita udah hampir setengah jalan ya teman-teman nih. Jadi sebelum aku mengundang Pak Gama selaku perwakilan dari Shalendra Capital, tentunya saat ini aku ingin mempersilakan Pak Kara nih, sebelum kita say bye-bye ya Pak, untuk memberikan closing statement-nya. Tapi sebelum itu, Kak Grace dan Kak Apri ini udah megang medali belum? Bisa ditunjukin nggak sih? Kak Apri?
di kamar medali. Oh, di kamar. Iya. Ya udah, it's okay. Baik, silakan Pak Kara untuk closing statement-nya, Pak. Ya nggak ada sih dari saya, ya saya betul-betul senang luar biasa bangga gitu ya bisa ketemu dengan Gracie dan Apri hari ini. Ya sekali lagi ya saya sih sekali lagi terima kasih banyak. Saya kira ya ini situasi lagi susah gitu, banyak orang susah dan di tengah situasi yang lagi serba susah ini kalian bisa membawa sebuah semangat kebangsaan yang luar biasa gitu buat kita semua. Terima Jadi kasih. sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Terus berprestasi. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih. Ya. Kak Gracie sama Kak Apriyani jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini aku masih akan mengundang salah satu perwakilan dari Shalendra Capital nih untuk bergabung bersama kita. Tapi tentunya sekali lagi terima kasih untuk Pak Kara selaku pimpinan dan juga presiden dari Bareksa dan juga OVO yang sudah hadir nih di sesi pertama ya. Terima kasih ya Pak, sudah memberikan insight-insight. Tadi kayak banyak banget ilmu-ilmu juga dan apresiasi-apresiasi yang sudah diberikan nih untuk para Serikandi juara dunia kita nih. Nah, sambil menunggu Pak Gama, ini Pak Gama udah siap-siap belum ya? Oke, sudah hadir ya. Dari Halo. Perwakilan dari kompleks sebelah ya Pak. Halo Pak Gama. Selamat pagi menjelang siang. Kak Apriyani dan Kak Grace, ini adalah Pak Gama. Halo Pak, boleh halo Halo, Pak. Pak. Apa kabar? Halo, Pak. Oh, hai. Halo, apa Sydney, kabar, hai. Pak? Apa kabar, Gracie, Pak? hai, Apri. Sehat ya Pak, Insya Allah. Pak, Alhamdulillah. sebelum kita ngobrol-ngobrol Pak, mungkin ada statement-statement atau apresiasi nih yang ingin disampaikan nih untuk Kak Gracie dan Apriyani. Oke, thank you. Makasih Sydney. Kami turut mengucapkan selamat atas prestasi Gracie dan Apri dalam Olimpiade kemarin. Ya. Terima kasih. Terima kasih, kasih Pak. telah membawa medali emas pertama untuk ganda putri. Senang sekali kami bersama Bareksa dan OVO dapat turut memberikan apresiasi atas kerja keras dan kegigihan Gracie dan Apri. Iya, terima kasih Iya, Pak Pak. buat Terima kasih Pak. itu semua juga berkat dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Nah nih teman-teman, kayak aku mesti kasih tahu bahwa tabungan reksadana dari Bareksa dan OVO nantinya akan berupa produk reksadana Shalendra, OVO Bareksa Liquid dan juga Shalendra pendapatan tetap premium ya. Begitu ya Pak Gama ya? Nah ini bisa dijelasin nggak sih Pak, kenapa sih memilih produk-produk ini yang akhirnya cocok dan tepat untuk jadi tabungan dua atlet kebanggaan kita ini Pak? Oh, oke, Sydney. Produk tabungan yang seperti yang tadi disampaikan oleh Sydney adalah reksadana Shalendra pendapatan tetap premium dan Shalendra OVO Bareksa tunai liquid.